Saya kira kita tadi sudah mendapatkan pengetahuan dari Prof. Menjih bahwa yang dulu yang kita hadapi itu adalah yang wild, yang liar ya Bapak Ibu. Nah, yang sekarang yang kita hadapi ini adalah yang siapa tadi Bapak Ibu? Siapa? Si biasanya saya belibet kalau ada gitu ya. Ya, tadi kalau Prof Mei menyampaikan di Prof Mei ada mutasi tidak bikin sakit. Kemudian sampai saya ada mutasi lagi, saya tidak sakit kira-kira. Sampai Pak Doni nanti akan bikin sakit atau tidak ya. Ya, itu kita tidak tahu juga. Karena tadi bahwa seberapa banyak mutasi ini terjadi, mungkin kita saat ini tidak bisa menghitung ya Prof. Karena kita melihat surveillance mutasi virus mungkin melalui surveillance air limbah yang dari tinja, mungkin kita juga belum maksimal mengerjakannya. Jadi mungkin akan sulit juga untuk bisa mengidentifikasi secara mungkin dari Sabang sampai ke Merauke juga ya. Oke, jadi itu tadi bahwa kita punya tipe yang well dan yang sekarang kita hadapi adalah yang CVDVP. Nah, kita akan lanjutkan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mei bahwa yang dulu WELT, yang sekarang CVDVP, dan kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Jadi ini kalau memang kemudian sudah ada yang bersirkulasi ya, bahkan kalau kita lihat di beberapa pemberitaan media massa itu di 2018 ada salah satu negara yang di dekat kita di PNG itu yang sudah melaporkan adanya kasus CVDVP juga. Dan kemudian berdasar pada laporan dari PNG kemudian dinyatakan sebagai PHEIC ya. Bahasa Indonesianya adalah darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional. Jadi setelah mereka bebas selama 18 tahun kemudian ada laporan kembali. Dan kemudian kita sudah bersiaga di tahun 2018 dan kemudian kita mengalami pandemi dan setelah pandemi ini kok sepertinya banyak sekali ya laporannya. Tadi Prof. Mei menyampaikan ada di Aceh, bukan banyak sekali, ada beberapa ya. Ada dari Aceh, kemudian diikuti Jawa Barat, kemudian surprise ke Dr. Anggitun Bu Mentes di Klaten ya waktu itu, dan kemudian sekarang ada laporan di Papua juga. Jadi kita akan undang untuk mengetahui situasi polio sebelum dan sesudah pandemi ini di Indonesia. Narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Gertrudis Tandi MKM. Mungkin kalau Bapak Ibu mengenal beliau dipanggil Dr. Yudit J. Dan beliau ini adalah Ketua Tim Kerja Imunisasi Tambahan dan Khusus, Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI. Dan juga beliau adalah epidemiolog ahli media, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Yudit, boleh saya sapa Dr. Yudit secara online dok? Apakah Ya, sudah selamat, bergabung? Bagaimana selamat kabarnya pagi. dok? Baik, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, ini nanti 15 menit sesi saya serahkan ke dokter untuk menyampaikan situasi polio sebelum dan sesudah pandemi. Silahkan Dr. Yudit. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang kami dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam PropMed Talk pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, kami diminta untuk menyampaikan situasi polio sebelum dan sesudah pandemi. Lanjut. Bapak Ibu, pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan latar belakang capaian surveillance AFP dan KLB polio, kemudian capaian imunisasi IPV 4 dan IPV di Indonesia, introduksi imunisasi IPV dosis kedua, dan kemudian pelaksanaan imunisasi tambahan dalam rangka penanggulangan KLB polio. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah peta Polio Risk Assessment tahun 2024. Jadi kalau kita melihat peta ini, warnanya merah gitu ya, merah dan ada sedikit kuning. Merah kalau
artinya berani bagus gitu ya. Tetapi kalau merah di peta ini artinya risiko tinggi untuk transmisi polio. Jadi kalau kita lihat ada 32 provinsi yang berisiko tinggi, hanya 6 yang medium risk gitu ya. Yang high risk itu ada 32 provinsi atau 84%. Sementara kalau kita breakdown ke kabupaten kota, maka ada 399 kabupaten kota yang high risk, ada 53 yang medium risk, dan kemudian low risk ada 62. Jadi memang masih ada sih kabupaten kota yang low risk, tetapi dikepung oleh daerah-daerah yang high risk, Bapak dan Ibu. Jadi yang kalau kita lihat hanya yang medium itu hanya Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, Banten, dan Jogja. Walaupun Jogja kemarin kena imbasnya juga gitu ya, melakukan PIN. Lanjut, Bapak Ibu mengingatkan kembali, kalau seorang anak tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap, apa yang terjadi? Nah, tentu anak ini tidak akan memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit-penyakit berbahaya, sehingga mudah tertular penyakit atau menderita sakit berat, dan bisa menderita cacat bahkan meninggal dunia. Tentu selain itu terhadap dirinya sendiri, anak ini juga akan menjadi sumber penularan eh, untuk orang lain. Nah, kalau anak-anak yang tidak lengkap atau tidak diimunisasi ini terakumulasi dalam jumlah cukup banyak, maka tidak akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity yang akan berujung pada terjadinya KLB, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Di Indonesia sekarang kita lagi banyak nih panen KLB PD3I, KLB difteri, KLB campak, kemudian polio yang memang lagi menjadi apa ya, sangat memberatkan kita untuk tahun ini. Lanjut. Ini Bapak dan Ibu untuk jadwal imunisasi lengkap yang ada di dalam program imunisasi nasional saat ini. Jadi kalau kita lihat sudah cukup padat karena memang sekarang sudah ada 14 antigen yang masuk ke dalam program imunisasi. eh yang paling baru yang kita masukkan ke dalam program imunisasi adalah PCV pada anak usia 2 bulan dan rotavirus, kemudian eh, eh, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Rotavirus 1, 2, 3 juga PCV 1 dan 2 untuk 2 dan 3 bulan. Kemudian IPV dosis kedua pada usia 9 bulan. Juga Japanese encephalitis untuk daerah-daerah tertentu. Sesudah itu juga ada HPV, Human Papilloma Virus, vaksinnya untuk anak kelas 5 SD dan kelas 6 SD. Nah, selainnya itu memang imunisasi yang memang sudah lama kita masukkan ke dalam program, tapi memang kemudian ada terjadi penurunan ketika pandemi dan sekarang terjadi banyak KLB di beberapa daerah. Lanjut. Eh, untuk capaian surveillance AFP dan KLB polio. Lanjut, lanjut saja, Mbak Dev. Agak delay ya mungkin ya. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk performa surveillance AFP Indonesia. Jadi ini kami sudah membagi sebelum pandemi, pandemi, dan sesudah pandemi. Jadi kalau kita lihat untuk indikator untuk surveillance AFP ini adalah non-polio AFP, akut flaccid paralysis minimal 2 per 100.000 penduduk usia kurang dari 15 tahun. Nah, tetapi di tahun 2023 karena kita ada KLB polio, maka kita naikkan menjadi 3 per 100.000 penduduk usia kurang dari 15 tahun, dan juga tentu harus dengan persentase spesimen adekuat minimal 80%. Nah, capaian kita lihat untuk yang non-polio AFP itu dari tahun 2014 itu sampai 2019 tercapai gitu ya, mencapai 2 per 100.000 penduduk usia kurang 15 tahun, tetapi memang di tahun 2022 dan 2021 itu mengalami penurunan.
Tetapi di tahun 2022, 2023 ya, dan 2024 kita kembali membaik untuk surveillance non-poli AFP-nya ini, dan di tahun 2024 sudah mencapai angka 2,93 karena target kita sekarang adalah 3, jadi harapannya bisa mencapai akhir tahun gitu ya. Nah, untuk spesimen adekuatnya memang kita lihat angkanya ini di tahun hanya sampai tahun 2017 kita bisa mencapai, sudah itu eh, agak turun gitu ya, dan di akhir-akhir ini dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 memang tidak bisa mencapai 80% spesimen adekuat kita ini yang masih perlu menjadi PR bagi kami untuk terus ditingkatkan sehingga surveillance AFP kita eh, kuat gitu dan bisa eh, eh, mendukung untuk eradikasi polio. Lanjut. Ini adalah kasus polio di Indonesia sebelum pandemi. Jadi di tahun 2025 sampai 2000 di tahun 2005 sampai 2006 itu ada KLB wild poliovirus tadi disampaikan oleh Prof. Meneni. Jadi kita punya 305 kasus tersebar di 47 kabupaten kota di 10 provinsi. Mungkin Bapak Ibu teman-teman masih ingat, kemudian kita melakukan PIN berkali-kali gitu ya untuk merespon KLB ini. Kemudian di tahun 2005 juga ada KLB CVDPV1. Total kasusnya adalah 46 kasus tersebar di 4 kabupaten di Madura dan Probolinggo, Jawa Timur. Ini juga eh, sangat masif kita lakukan responnya. Kemudian yang pada tahun 2018-2019 kembali terjadi KLB CVDPV1. Ini hanya ada satu kasus sebenarnya, dua anak sehat di Yahukimo, Papua. Dan pada saat terjadi KLB ini kita lakukan supin di seluruh pulau Papua gitu ya. Walaupun Papua Barat waktu itu tidak ada kasus, tapi juga ikut melakukan supin sup pekan imunisasi nasional untuk polio. Jadi memang selalu masih ada KLB polio. Lanjut. Nah, ini yang baru-baru terjadi, yang sesudah pandemi gitu ya, hampir sudah pandemi tahun 2022 sampai 2024 datanya. Jadi itu dimulai dari Aceh laporannya eh, pada Desember gitu ya 2022 dilaporkannya itu dimulai dari Aceh ada 3 kasus di situ, kasus CVDPV2. Nah ini juga kita kaget gitu ya karena kenapa dua, dulu kita tuh tidak pernah punya KLB yang tipe 2 gitu, dan sudah dilakukan switching dari TOPV menjadi BOPV. Artinya di dalam polio oral kita itu sudah tidak ada lagi apa namanya perlindungan untuk kedua. Karena memang sudah eh, tidak tidak ada lagi kan di Indonesia gitu. Bahkan kita sudah mendapatkan bebas polio. Nah, kemudian ada nih kasus di Aceh. Kemudian kita respon di Aceh, tiba-tiba ada lagi laporan dari Jawa Barat. Di Jawa Barat diikuti laporan dari Jawa Tengah yang kasusnya itu berasal dari Jawa Timur gitu. Jadi ini eh, akhirnya di sini juga kita melakukan respon imunisasi terhadap KLB ini. Nah, kemudian ada lagi kasus VDPV2N dari laporan dari Papua. Jadi Papua Tengah, kemudian eh, Pe- Papua Selatan gitu ya. Nah, sebenarnya ini kasus ini didapatkan oleh karena adanya laporan VDPV1 dari Papua Tengah itu, kemudian dilakukan surveillance penyelidikan epidemiologi dan ketemunya VDPV2N gitu. Nah, VDPV2N tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mei bahwa itu memang merupakan mutasi dari vaksin apa namanya
yang kita pakai untuk respon KLB di eh, beberapa provinsi yang sudah kita lakukan PIN tersebut. Jadi ini Bapak dan Ibu sekarang memang kalau kita lihat kasusnya ada dari ujung ke ujung sekarang, ya gitu ya. Di Indonesia ini dari ujung barat ke ujung timur ada kasus polio. Lanjut. Nah, itu tadi kasus. Nah, harusnya kalau capaian imunisasi kita baik, walaupun misalnya ada orang yang membawa virus polio masuk ke Indonesia, kalau anak-anak kita sudah cukup punya perlindungan, tentu tidak akan terjadi kasus gitu ya, tidak akan terjadi KLB. Tetapi coba kita lihat bagaimana capaian imunisasi kita, baik itu OPV 4 maupun IPV di Indonesia. Lanjut, lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu, gambaran pencapaian kita untuk imunisasi OPV 4 dan IPV di Indonesia. Jadi untuk OPV 4 kita cukup baik gitu ya, di atas 90%, walaupun di tahun 2020 turun 86,8% dan di tahun 2021 80,2%, tetapi kemudian bisa naik kembali di tahun 2022 dan 2023 kembali turun 72,2%. Nah, untuk IPV memang sejak kita masukkan ke dalam program itu cakupannya belum pernah mencapai 90 kecuali 2022 gitu ya Bapak Ibu. Tetapi itu rata-rata paling tinggi 77 di tahun 2019 dan itu bahkan menurun di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat memang cakupan IPV kita yang menjadi perlindungan terhadap P2 itu salah satunya P2 itu memang tidak pernah mencapai capaian yang tinggi gitu dari tahun ke tahun. Sejak kita introduksi di tahun 2016, itu memang selalu cakupannya rendah. Artinya memang perlindungan anak-anak terhadap kedua ini rendah di Indonesia. Belum kalau kita breakdown per provinsi, Bapak Ibu, ada memang daerah-daerah yang sangat-sangat rendah, termasuk Aceh dan Papua, itu juga cakupan IPV-nya sangat-sangat rendah. Lanjut. Nah, ini adalah polio imunisasi coverage di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang BOPV 4-nya itu ya cukup bagus per provinsi, tetapi untuk IPV-nya sangat-sangat masih banyak yang merah-merah gitu ya. Lanjut, lanjut. Nah, Bapak Ibu memperhatikan bahwa resiko untuk P2 itu masih sangat tinggi, maka kemudian kita memasukkan IPV dosis kedua ke dalam program. Jadi selain 4 dosis oral polio, kemudian kita tambahkan satu dosis lagi untuk IPV menjadi 2 dosis. Jadi sekarang di dalam program itu ada 4 dosis polio oral dan 2 dosis polio suntik. Lanjut. Nah, ini cakupan imunisasi kita untuk IPV 2 masih juga sangat rendah. Indonesia 14,7%, paling tinggi Jakarta 36,7 dan paling rendah Papua. Padahal capaian target kita di akhir tahun adalah minimal 95%. Lanjut, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang karena adanya laporan kasus adanya KLB polio itu, maka sekarang sedang melakukan PIN gitu ya. Eh, PIN untuk seluruh Indonesia. Saat ini yang sedang berlangsung adalah PIN di Papua, baik Papua Induk maupun Papua Barat gitu, dengan sasaran seperti ini. Lanjut. eh, Kemudian ini untuk pelaksanaan PIN di Aceh yang kemarin gitu ya. Sudah kita lakukan dan hasilnya bagus Bapak dan Ibu. Aceh semuanya di atas 90%. Bahkan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sleman, Yogyakarta itu di atas 100%. Kemudian juga kita lakukan CRES program untuk daerah yang juga beresiko, Sumatera Barat dan Riau walaupun hasilnya tidak terlalu bagus gitu. Lanjut.
Bapak Ibu, ini tadi adalah analisa risiko kita untuk polio dan ternyata karena seluruh Indonesia ini beresiko terhadap polio, maka kita lakukan PIN 6 provinsi di Papua dan kemudian 27 provinsi selain Papua dan yang belum melakukan subpin polio akan juga kita garap. Lanjut. Ini sudah ada surat dari Menteri Kesehatan untuk kepada seluruh gubernur di 33 provinsi untuk segera melakukan PIN sesuai dengan juknis yang ada gitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah capaian kita untuk PIN polio yang sudah kita lakukan di Papua. Ini sudah hari ke eh, sudah minggu ketiga, masuk minggu ketiga, tetapi hasilnya belum cukup menggembirakan gitu ya. Masih capaian secara keseluruhan itu 39,8%, masih jauh dari target yang kita tetapkan 95%. Yang paling tinggi adalah Papua Barat 72,8%, kemudian Papua Barat Daya 69,1%, Papua Selatan 56,4%, Papua baru 43,9%, ini Papua Induk. Papua Tengah yang punya kasus baru 28,6% dan Papua Pegunungan yang juga punya kasus itu masih 5,7%. Ini memang rendah Bapak Ibu karena banyak sekali isu di Papua termasuk isu keamanan dan geografis. Jadi memang masih perlu kita dukung, perlu didampingin Papua ini agar cakupannya bisa sesuai target karena kalau tidak sesuai target maka tidak bisa memutuskan transmisi. Nah, berikut kita sedang persiapan untuk 27 provinsi lainnya yang akan kita mulai pada 15 Juli 2024 ini. Lanjut. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Ya. perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dokter Yudit dan juga pas waktunya bisa jeda time out, Dok. Ya.